ilmu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita dulu berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti biasa, yang memimpin doa hari ini adalah Adnan. Setelah kita selesai berdoa, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum masuk materi, ya, sebelum masuk materi kita, aku mau tanya dulu. Kemarin itu kita sudah belajar matematika ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, bagus. Nah, kita hari ini, Ibu mau jelaskan dulu apa sih tujuan kita belajar materi ini ya. Nah, coba. Nah, ini. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini. Jadi kita hari ini akan belajar 3 materi ya. Yang pertama IPS, Bahasa Indonesia, kemudian IPA. Nah, tujuan untuk IPS ini kalian akan mampu ya, kalian akan mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian untuk bahasa, setelah belajar bahasa, Ibu harapkan kalian bisa mengamati iklan media cetak, kemudian mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Kemudian untuk IPA, setelah kalian belajar IPA, harapan Ibu kalian bisa membuat bagan dan model. Ya, jadi tapi hari ini khususnya untuk membuat bagan aja ya. Jadi membuat bagan sehingga kalian akan mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia. Nah itu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya, karena 3 materi juga, jadi harapkan 3 ini bisa kita capai. Nah baik, kita akan masuk pelajaran kita ya. Jadi ini sudah padukan untuk materi pertama. Nah ini ada teks di papan tulis. Ini kita akan membaca materinya ini tentang makanan ya. Jadi pokok pembahasan kita di sini, tema kita adalah makanan sehat ya, makanan sehat. Tahu kan makanan? Nah, tahu lah pasti ya, yang mana itu makanan sehat. Tahu tak makanan sehat? Nah, kalau makanan sehat biasa kita kenal ada 4 sehat, 5 sempurna, ya. Nah, tapi di sini kita bukan mempelajari yang makanan 4 sehat, 5 sempurna, tetapi kita akan mempelajari kalau makanan itu akan dicerna. Kita makan, makanan itu akan dicerna oleh tubuh kita. Nah, bagaimana proses pencernaan itu? Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Nah, selanjutnya, ini ada gambar nih, Ibu tampilkan nih. Ini gambar pertama, ya. Ini ada gambar pertama ini adalah gambar apa ini? Oh iya betul. Ini adalah petani membajak sawah. Ya, ini adalah petani membajak sawah. Apa nanti yang kita di sini? Adanya padi, sayur. Nah, terus ada gambar ini, gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar. Oh iya, laut, betul laut. Ada apanya di sini? Ada orang. Berarti ini kalau yang kerja di laut ini namanya apa? Iya betul, nelayan. Nah, jadi ada 2 gambar ini ya. Berarti ada yang membajak sawah, berarti di daratan. Kemudian yang di lautan ini, berarti dia mencari ikan. Biasanya dia nelayan. Ya. Nah, yang Ibu ditanyakan, dari 2 gambar ini proses apa yang terjadi? Jadi ada proses ya, ada proses yang terjadi. Nah, proses yang terjadi di sini di ini dulu di ladang, bukan ladang, di sawah ya, di sawah.
siapa yang terlibat di sini. Nah, yang proses yang terlibat di sini itu nanti dinamakan dengan interaksi, ya, interaksi. Nah, jadi ada interaksi nanti di sini, ada hubungan antara pengelola dengan alam, ya, pengelola dengan alam. Sama dengan yang di lab ini, ada namanya hubungan interaksi di sini antara alam yang ini yang melakukan alam, kemudian yang orang-orang di sini ini adalah pelaku, ya, ini. Berarti interaksi antara manusia dengan alam, ya, itu. Nah, nanti kita lihat di sini, oh apa sih interaksinya ya? Nah, ini salah satu contoh interaksi manusia dengan alam. Misalnya petani menanam padi di sawah, berarti ada interaksi antara sang petani dengan alam, ya. Ini interaksi antara laut dengan manusia ini, ya. Manusia dengan laut merupakan lingkungan, ya. Berarti ada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena ini tadi, ya. Jadi dalam pemenuhan makanan itu manusia tidak dapat bekerja sendiri. Jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Seperti yang tadi jelaskan, ya. Sama dengan tadi interaksi antara nelayan dengan alam perairan, ya, itu mencari ikan. Tidak mungkin ya seorang petani itu bisa makan ikan kalau tidak ada nelayan, gitu, ya. Jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri, kita namanya makhluk sosial. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, ini dia. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Kemudian interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia. Contohnya gunung, sungai, rawa, itu merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, itu. Jadi Ibu sudah jelaskan, ya, Ibu sudah jelaskan apa itu interaksi, ya, bagaimana pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang tugasnya, ya, jadi ini penugasan untuk kalian semua. Di lingkungan kalian kan pasti ada terjadi interaksi, ya, ada terjadi interaksi. Jadi Ibu minta nanti ini kerja kelompok. Kelompoknya Ibu sudah bentuk tadi, kemarin Ibu sudah bentuk kelompoknya. Nanti dengan teman kelompoknya itu nanti amati lingkungan kalian tinggal, kemudian tuliskan pengamatanmu di sini. Nah, ini, ya. Nanti tuliskan di sini pengamatannya nanti interaksi apa yang ada di lingkungan kalian, ya. Tuliskan di sini interaksi yang dilakukan apa, ya. Kemudian interaksi lingkungan hidupnya seperti apa, kemudian interaksi sosialnya itu seperti apa. Nanti dituliskan di dalam tabel, ya. Nah, itu tugas kelompok untuk di rumah. Nanti dikumpulkan minggu depan, ya. Jadi tugas ini tugas di rumah dikumpul minggu depan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, ya. Jadi tadi itu sudah diberikan tugas kelompok. Sekarang kita lihat. Coba lihat di papan tulis, ya. Coba lihat di slide ini di layar. Ini ada gambar apa ini? Nih, seorang anak memegang gelas. Ya, betul ya? Betul ya? Nah, coba ada yang bisa sebut kira-kira ini seperti apa sih? Apa sih ini? Bisa lihat nggak ini? Biasanya kita melihat di televisi, ya, televisi yang paling banyak itu, ya. Ada tampilan-tampilan seperti ini, atau di apa itu di pinggir jalan tuh, di
papan-papan itu ada. Ada yang disebut apa namanya? Iya betul. Jadi namanya iklan. Ya, ini iklan. Nah, jadi seperti ini. Kira-kira kalau kita lihat ini iklan ini bercerita tentang apa? Jadi kalau iklan itu pasti ada pesan yang akan disampaikan ya. Jadi kalau kita nonton dulu di situ, pasti ada sesuatu yang akan disampaikan, sesuatu yang akan dipromosikan, ya. Jadi itu promo, itu iklan, ya. Nah, ayo coba lihat, perhatikan dulu bentuk gambarnya. Gimana? Menarik nggak gambarnya? Iya, menarik. Kemudian tulisannya, coba perhatikan tulisannya. Tulisannya banyak nggak tulisannya? Oh, tidak banyak. Betul, tidak banyak. Ya. Nah, jadi kalau iklan itu berarti harus apa kalau iklan itu? Supaya orang tertarik melihatnya. Iya, jadi supaya orang tertarik melihat iklan itu harus gambarnya apa? Ya, gambarnya harus menarik, ya, menarik. Kemudian tulisannya seperti apa? Kira-kira kalau tulisannya ini panjang-panjang, orang baca enggak? Oh, tidak, itu ya tidak ya. Tidak mau baca ini kalau panjang-panjang ya. Berarti kalau iklan itu tulisannya pendek-pendek saja ya. Ini ringkas, ya, ringkas tapi padat. Jadi tulisannya itu bahasa dalam iklan itu hanya beberapa kata tapi memuat pesan ya. Ada pesan yang bisa kita ambil dari tulisan itu. Nah itu ya. Nah, sekarang kita tanya nih, apa yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Tadi sudah dijelaskan ya. Ayo apa? Iya betul ya. Jadi yang ada di sini kalau kita lihat iklan di sini nih ada ini kira-kira tentang apa ini ya? Iklan apa? Iklan pentingnya air ya, ini iklan pentingnya air untuk kita ya. Nah, seperti itu. Nah sekarang sudah ibu jelaskan ya bagaimana iklan itu, seperti yang tugas yang tadi yang interaksi sosial yang kelompoknya ibu sudah bentuk, itu kelompok belajarnya kita sudah bentuk dari awal. Sekarang ibu minta kalian diskusikan kepada dia. Ada 4 pertanyaan, coba didiskusikan. Yang pertama itu bertutur tentang apakah iklan tersebut maksudnya ada yang ini ya. Jadi didiskusikan yang ini bertutur tentang apakah iklan ini. Nah, kalian diskusikan, nanti dituliskan jawabannya. Kemudian kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Kemudian apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. Kemudian menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut. Jadi ada 4 poin, ada 4 nomor. Kamu diskusikan, kemudian dijawab. Kemudian dituliskan jawabannya di dalam buku tugas ya. Nah sekarang kita lihat gambar apa yang ada di papan tulis ini. Ada yang bisa sebut? Mungkin ada yang sudah baca-baca bukunya, buka-buka bukunya. Oh iya betul ya. Nah ini adalah gambar organ-organ manusia. Nah tapi yang kita mau lihat ininya ya, organ apa sih yang ditunjukkan dalam kotak-kotak ini? Ada kotak-kotak ini ya. Nah
Jadi ini bagian apa? Iya, mulut. Nah, dari mulut sini turun di sini. Ini namanya tenggorokan, kerongkongan ya, kerongkongan. Kemudian dia masuk di sini. Ini dalam tubuh kita ini ya. Ini namanya lambung. Ini lambung kita ini di sini lambung. Kemudian ini warna orange nih ya, yang melihat kecil-kecil. Ini namanya usus halus. Jadi ini bagian usus halus. Yang ini yang warna hijau ini namanya usus besar ya. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, kira-kira ya, coba ibu tanya ya, yang dari mulut ke sini, yang organ-organ ini kira-kira ini masuk organ apa ya? Ayo, organ apa? Iya, betul. Organ pencernaan ya. Organ pencernaan. Tahu namanya pencernaan ya? Jadi seperti yang ibu jelaskan di awal, kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, itu perlu makanan itu dicerna. Nah, yang mencerna itu, yang mencerna makanan kita itu dalam tubuh kita ini, rupanya yang ini, ya. Mulai dulu makanan masuk dalam mulut, masuk ke kerongkongan, lanjut dia ke lambung. Di lambung ini diproses, ya diproses, kemudian dilanjutkan diproses oleh usus halus, ya. Dari usus halus, nih lanjut ke usus besar. Kemudian sampah-sampahnya itu nanti keluar di sini, ya. Nah, keluar di bagian anus, ya anus yang biasanya kotoran kita. Jadi sisa-sisa pencernaan itu inilah yang keluar ya dari ini anus. Supaya lebih paham lagi, ini ada model, kita akan melihat sistem pencernaan ya. Jadi alur pencernaan. Jadi pertama itu tadi ibu sudah jelaskan ya. Yang pertama makanan itu masuk ke dalam mulut, ini mulut, kemudian turun ke kerongkongan, ini kerongkongan, ya. Dari sini nanti masuk ke dalam lambung, nih ini lambung. Kemudian dari lambung ini diolah di usus halus, ini untuk menyerap sari-sari makanan, ini usus halus. Kemudian usus besar, kemudian yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah pembuangan sisa-sisa dari pencernaan. Dan tadi alur makanan kita pada saat kita memakan ya, jadi pada saat kita makan, makanan itu masuk yang seperti tadi yang dijelaskan. Nah, gimana? Sudah paham semua? Ayo, ada yang mau mencoba untuk menunjukkan yang mana mulut, yang mana tenggorokan, yang mana lambung, usus halus, kemudian usus besar dan anus. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Jadi kita ini perlu makanan, ya. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Jadi kita makan ini untuk energi, ya, untuk bisa berjalan, berlari, bersekolah, itu. Kemudian komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi selain sumber tenaga, tubuh kita ini juga memerlukan namanya nutrisi ya. Nah, jadi nanti ada namanya satu tenaga, membangun, kemudian ada pengaturnya, ya, gitu. Jadi harus itu lengkap, ya. Nah, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, bagian-bagiannya yang ini tadi, jadi kompleks dia, ya. Jadi pencernaan ini begitu sempurnanya ya, begitu sempurnanya diciptakan oleh Allah untuk kita, ya. Sehingga kalau ada salah satu organ ini tidak berfungsi, maka yang lainnya akan tidak maksimal. Nah, ini ya, jadi begitu kompleks, begitu sempurna ciptaan Allah untuk kita, sehingga proses pencernaan bisa teratur seperti ini. Nah, ini semua harus kita syukuri.
bagaimana cara mensyukuri kalau dia ini? Yaitu dengan cara merawat pencernaan. Ya, itu. Ada yang mau bertanya? Sekarang karena sudah dijelaskan bagaimana prosedur pencernaan, organ-organ pencernaan. Nah, sekarang tugasnya supaya kamu lebih paham lagi, ya, lebih mengerti lagi bagaimana proses pencernaan itu, organ-organnya, bagaimana alur makanan itu sampai diserap oleh tubuh kita. Ibu minta kalian mengerjakan tugas, ya, membuat diagram organ pencernaan, ya. Jadi membuat diagram, maksudnya diagram itu, jadi tuliskan alur makanan itu, misalnya kotak pertama, ya, mulai dari mulut lanjut kemana, ya, misalnya dari mulut masuk ke kerongkongan, terus sampai keluar sisa-sisa dari pencernaan itu. Nah, jadi buat satu diagram yang khusus proses pencernaan. Nah, ini dikerjakan juga secara berkelompok. Jadi kelompok 1 mengerjakan, kelompok 2, 3, 4. Itu ya, dikerjakan. Nanti kita akan diskusikan kembali diagram yang sudah kamu buat. Kemudian kita cocokkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kita jelaskan kembali. Gimana? Ada yang masih kurang jelas? Kalau tidak ada, setelah kita melakukan pembelajaran, sekarang kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang pertama? Ya, 1, bahwa kita ini sudah diberikan organ pencernaan oleh Allah dengan sempurna. Oleh karena itu kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita harus menjaga sistem pencernaan kita supaya tetap sehat. Kemudian kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita butuh orang lain, kita butuh lingkungan. Nah, demikian. Nah, karena tadi sudah Ibu berikan tugas, jadi sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini supaya lebih dipahami, Ibu harapkan tugasnya itu dikerjakan, kemudian dikumpul tepat pada waktunya. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan kita pulang, kita sehat, kita selamat sampai di rumah. Tadi kita sudah berdoa, jadi ingat, semoga kita senantiasa sehat, jaga kesehatan dengan baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.